Ini adalah laptop gaming monster terbaru dari Asus yang super kencang. Pertama, prosesornya super kencang karena udah pakai Intel Core Ultra 9 prosesor 275HX. Kedua, GPU-nya juga super kencang. Ini pakai Nvidia GeForce RTX 5070 Ti laptop. Ketiga, RAM-nya udah langsung 32GB DDR5 5600 dual channel. Storage-nya juga super lega, 2TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4. Keempat, layarnya pakai Nebula Display resolusi 2,5K 240Hz dan sudah 100% DCI P3. Dan yang paling kita suka, cover bawahnya sudah pakai toolless design. Jadi kalau mau di-upgrade gampang banget. Ya, ini adalah ROG Strix G16 2025. Oke, buat kalian yang ingat atau sempat nonton, laptop yang satu ini sudah kita tampilkan dalam video liputan Asus di CES 2025, Januari 2025. Nah, sekarang buat yang kepengen beli yang satu ini, laptopnya udah dijual di Indonesia. Yang satu ini oleh ROG disebut sebagai The Records Breaking Gaming Laptop with Nebula Display. Karena sudah pakai CPU dan GPU top tier untuk memenuhi berbagai kebutuhan gaming dan content creation penggunanya. Udah gak sabar pengen tahu performa sekencang apa dan apa kemampuannya yang lain? Nah, yuk kita bahas. Tapi seperti biasa kita mulai dari spesifikasi utamanya dulu. Untuk prosesor dia pakai Intel Core Ultra 9 prosesor 275HX. Codename-nya Arrow Lake. Litografi TSMC N3B. Base power 55W dan menurut Asus yang satu ini punya TDP di 80W. Dia punya total 24 core yang terdiri dari 8 performance core dan 16 efficient core. Maksimum turbo frekuensinya 5,4 GHz. Nah, karena ada nama ultranya tentunya dia punya NPU ya. Nah, NPU-nya ini pakai Intel AI Boost yang up to 13 TOPS. Kemudian sistem grafis terintegrasinya adalah Intel Graphics dengan 4 Xe cores. Ya, tentunya karena udah Xe cores dia support akselerasi QuickSync, AV1 dan H265. Untuk RAM 32GB DDR5 5600 dual channel 128 bit. Konfigurasi RAM-nya ini langsung siap pakai. Dan kalau emang butuh upgrade dia masih bisa di-upgrade sampai 64GB. Untuk storage 2TB SSD NVMe PCIe Gen 4 ini udah super lega lah ya nih ya. Nah, kalau rasanya masih kurang, tenang karena Asus masih punya satu lagi slot SSD M.2 tambahan. Jadi kalau perlu upgrade tinggal nambah aja, nggak perlu ganti SSD yang terpasang. Untuk disk GPU-nya dia pakai Nvidia GeForce RTX 5070 Ti laptop. Ini arsitektur Blackwell yang terbaru ya. Totalnya dia punya 5.888 CUDA cores. VRAM-nya itu ada di 12GB GDDR7 192 bit. Maksimum TGP-nya up to 140W. Dilengkapi dengan Ray Tracing cores generasi keempat dan Tensor cores generasi kelima. Tentunya ini sudah support resizable bar juga. Di software Armoury Crate kita bisa mengubah mode GPU-nya dengan 4 opsi, yaitu Ultimate, Standard, Eco Mode, dan Optimize. Nah, buat kalian yang merasa masih kurang kencang, ROG Strix G16 juga ada yang pakai GPU RTX 5080 laptop dengan TGP up to 175W. Nah, untuk konektivitas wirelessnya dia menggunakan Intel Wi-Fi 7 BE200 tentunya udah bisa Wi-Fi 7 dan Bluetooth versi 5.4. Kapasitas baterainya lumayan besar nih di 90Wh. Sistem operasinya tentunya pakai Windows 11 Home. Nah, untuk body, form factornya ini clamshell atau laptop klasik. Materialnya adalah polikarbonat. Nah, untuk dari sisi desainnya, ROG Strix G16 2025 ini terinspirasi dari desain mobil balap yang aerodinamis, membuat laptop ini jadi kelihatan lebih ramping dibandingkan generasi sebelumnya. Di bagian tepi belakang ini menunjukkan desain curve mirip seperti mobil balap ya. Desain cover atasnya juga tergolong sangat simpel dengan garis diagonal kecil dan logo ROG yang besar. Di bagian bawah bodi laptopnya ini dilengkapi dengan light bar RGB di sepanjang chassisnya dan memberikan kesan floating atau melayang saat light barnya dinyalakan. Pengaturan warna dari light bar RGB ini dapat disinkronisasikan dengan perangkat RGB lain yang mendukung aura efek dari ROG dan dapat diatur melalui software Armoury Crate. Dan kalau kita berbicara mengenai bagian bawahnya, tadi udah dijelaskan ya, kalau laptop yang satu ini menggunakan toolless design. Jadi kita tidak memerlukan alat apapun untuk membuka cover bawahnya ini. Cukup buka kunci dan slide bagian bawahnya ini. Nah, saat kita mau upgrade SSD juga tidak perlu obeng karena Asus menggunakan sistem Q-Latch yang ada di motherboard ROG mereka. Jadi kalau kita mau upgrade RAM, upgrade SSD atau membersihkan kipas, semua bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Gitu dong, harusnya begini. Nah, kalau kata Asus sih, ini your ultimate pit stop ya.
mungkin karena proses bongkar dan upgrade secepat di pit stop Formula One mungkin ya. Oh ya, saat cover bawahnya dibuka, laptop ini akan secara otomatis memutus semua aliran listrik dari baterai ke motherboard. Jadi ini lebih aman kalau kita mau ganti RAM atau SSD. Nah, untuk warnanya namanya adalah Eclipse Grey atau abu-abu. Dimensinya panjang 35,4 cm, lebar 26,8 cm, dan untuk ketebalannya sisi paling tipis di 2,28 cm dan paling tebalnya ada di 3,08 cm. Untuk bobotnya itu laptopnya aja di 2,57 kg, sementara chargernya itu 635 gram. Nah, ini chargernya adalah charger yang punya daya total di 280 watt. Jadi total bobotnya kalau dibawa-bawa ada di 3,2 kg. Wajar lah untuk monster yang kayak gini ya. Nah, untuk display dia menggunakan ROG Nebula Display. Ini adalah IPS level panel. Ukurannya 16 inci dengan resolusi 2,5K atau lebih tepatnya 2560 x 1600 pixel. Aspek rasionya udah modern nih, 16:10. Refresh rate 240 Hz dengan response time di 3 millisecond dan sudah support Nvidia G-Sync ya. Jadi layarnya udah cocok banget buat gaming. Menurut Asus, peak brightness-nya ada di 500 nits dengan keluarga mode di 100% DCI-P3. Nah, kalau dari pengujian kami, tingkat kisaran maksimumnya ternyata lebih tinggi sedikit, ada di 536 nits. Sementara gamut coverage dari 97,3% DCI-P3 dengan gamut volume di 104,2% DCI-P3. Layarnya ini udah Pantone validated. Jadi emang udah cocok banget dipakai untuk content creation. Mau dipakai berlama-lama juga tetap nyaman karena sudah ada sertifikasi low blue light dari TUV Rheinland. Layar ini menggunakan ACR teknologi, yaitu 2 lapisan film ACR atau Ambient Contrast Ratio. Nah, ini diklaim akan membantu mengurangi pantulan cahaya serta meningkatkan kontras dan warna pada layar. Jadi meskipun layarnya matte atau anti glare, warna itu bisa ditampilkan dengan cerah di sini. Bingkai layarnya sisi kanan kiri juga tergolong tipis di sini. Dan untuk bingkai atas memang sedikit lebih tebal karena seperti biasa ada kamera di situ. Nah, untuk kameranya punya resolusi 1080p 30 fps dan sudah support fitur Windows Studio Effect. Mikrofonnya terletak di sisi kanan dan kiri webcam. Untuk kualitas kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, kita sekarang uji kamera dari laptop Asus ROG Strix G16 untuk keluaran tahun 2025. Untuk kamera ini dia punya resolusi 1080p ya, dan kualitasnya bisa dibilang cukup bagus. Meski demikian, kami sarankan untuk menggunakan kamera ini di ruangan dengan pencahayaan yang cukup terang, seperti saya sekarang ini, agar kualitas gambarnya jadi lebih jelas lah, kayak gitu. Dan karena laptop ini udah punya prosesor yang menggunakan NPU, jadi kita bisa juga menemukan beberapa fitur Windows Studio Effect, seperti yang pertama ada automatic framing. Kemudian ini automatic framing, kalian bisa lihat. Nah, ini dia kameranya geser sendiri otomatis ke saya. Kemudian ada eye contact seperti biasanya, dan ada background effect yang dia ngebuat background kita jadi blur. Ya, berikutnya kita juga akan tes mikrofon dan kemampuan noise cancelling dari laptop yang satu ini. Tapi ini kita nggak akan bawa ke pinggir jalan ya, karena laptop gaming. Sebagai gantinya, kipas dari laptop ini sekarang berputar di kecepatan 100% secara terus-menerus. Sebagai perbandingan, suara yang satu ini direkam menggunakan smartphone yang biasa kita gunakan di pinggir jalan. Jadi gimana? Suara kipasnya bisa dihilangkan dengan cukup rapi ya, dan suara saya jadi masih kedengeran dengan jelas. Oke, lanjut untuk audionya. Laptop ini menggunakan konfigurasi 2 buah speaker dengan Smart Amplifier Technology. Terdapat software Dolby Access untuk mengatur profil audio dan equalizer. Nah, untuk speakernya memang terasa agak kurang lantang di telinga kami ya, apalagi untuk sebuah laptop dengan kelas harga seperti ini. Meskipun demikian, kualitas suaranya masih tergolong bagus ya. Detailnya rapi, vokalnya cukup jelas, dan bassnya udah mulai terasa walaupun bukannya menggelegar ya. Oke, untuk konektornya dari kiri, di sini ada DC-in, 1 Ethernet port, 1 HDMI 2.1, 1 USB 3.2 Gen 2 Type A yang 10 Gbps, dan ada 2 Thunderbolt 5 ya, Thunderbolt 5 di sini. Lalu ada 1 audio jack combo 3,5 mm. Sementara itu di sisi kanan ada 2 USB 3.2 Gen 2 Type A yang 10 Gbps. Oke, untuk keyboardnya, nah ini tombolnya menggunakan ROG Overstroke Technology yang diklaim dapat membuat tombolnya lebih responsif. Meskipun ukurannya 16 inci, keyboard yang satu ini masih belum dilengkapi dengan tombol numpad. Sedangkan untuk tombolnya ini rasanya sangat solid dan cukup soft ya saat digunakan untuk mengetik. Di bagian atas terdapat 5 tombol makro untuk akses cepat ke volume, mute mikrofon, mode performa, dan software Armoury Crate juga. Kelima fungsi tombol ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penggunanya melalui software Armoury Crate. Tombol anak panahnya punya ukuran yang besar ya di sini dan menyatu dengan tombol navigasi seperti home, page up, page down, dan N. Jadi ini tetap nyaman untuk digunakan. Nah, untuk tombol QWER dan ASDF ini punya keycaps yang semi transparan untuk menandakan bahwa nih tombol yang dipencet kalau kalian mau main game.
Tentunya keyboardnya sudah dilengkapi dengan backlit per key RGB dengan 3 tingkat kecerahan. Untuk pengaturan tingkat kecerahannya dan mode cahaya lanjutan dapat diakses melalui software Armoury Crate lagi. Nah, untuk touchpad ini ukurannya tergolong besar, 15 kali 9,9 cm. Ini diklaim 36% lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Touchpad ini tidak memiliki tombol khusus ya buat klik kanan dan kiri, tapi tentunya dia sudah menggunakan Windows Precision Touchpad. Lanjut untuk sistem keamanan, laptop game ini sudah dilengkapi dengan sistem keamanan biometrik yang berupa infrared kamera dan sudah support Windows Hello. Nah, untuk sistem pendinginnya ini menarik ya karena ROG Strix G16 2025 sudah menggunakan ROG Intelligent Cooling yang menggabungkan berbagai teknologi. Pertama, ada end-to-end vapor chamber dengan heatsink sandwich design. Jadi vapor chambernya ini punya permukaan yang luas dan dihimpit oleh 2 lapisan heat pipe yang mengarah ke belakang. Desain seperti ini memastikan agar pembuangan panas bisa sangat optimal. Kedua, laptop ini menggunakan teknologi Tri-Fan atau 3 buah kipas untuk menjamin sirkulasi udara maksimal ke area vapor chamber dan komponen internal dari laptop yang satu ini. Ketiga, laptop ini menggunakan Liquid Metal Conductor Note Extreme sebagai solusi thermal compound untuk CPU dan GPU-nya. Jadi harusnya panas bakal dilepas dengan cepat sekali nih ya. Nah, desain pendinginan ini diklaim mampu membuat temperatur prosesor turun hingga 15 derajat Celcius dan menurunkan tingkat kebisingan pada mode turbo dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nanti kita cek ya suhunya seperti apa. Bener gak nih sesuai janji nih ya? Oke, kita langsung masuk dulu ke aspek performa. Nah, di sini terdapat menu pengaturan profil performa pada software Armoury Crate dengan opsi Windows, Silent, Performance, Turbo, dan Manual. Nah, mode-mode performa ini dapat kita ubah dengan cepat menggunakan tombol M4 atau makro 4. Oke, sekarang kita lihat konsistensi performa Cinebench R23 selama 30 menit kita looping. Untuk skor maksimalnya di mode Windows, skornya mencapai 35.444 poin. Di mode Turbo, skornya bisa mencapai 39.630 poin. Ini skor yang udah kenceng banget ya untuk sebuah laptop gaming. Ini udah super kenceng. Nah, sebagai perbandingan di salah satu laptop ROG dengan prosesor Intel Core Ultra 9 185H tahun lalu, skor tertingginya itu ada di 19.151 poin di mode turbo. Jadi kita bisa lihat bahwa skornya ini sudah 2 kali lipat lebih tinggi. Ini kenceng banget sih ya. Lalu kalau kita lihat skor yang bisa dipertahankan, di mode Windows itu skornya di kisaran 34 ribuan poin, sementara di mode turbo skornya di kisaran 38 ribuan poin, tetap tinggi juga. Nah, untuk suhu kerja, suhu CPU dari kisaran 80 sampai 90 derajat Celcius dalam pengujian ini ya. Ini masih tergolong adem banget untuk pengujian Cinebench R23 dengan skor yang tinggi banget seperti itu. Oke, langsung aja kita pakai aplikasi Blender 4.3 Barbershop Scene Render. Ini yang beratnya nih ya. Dengan CPU renderan selesai dalam waktu 11 menit 54 detik. Sementara kalau kita pakai CUDA selesai dalam waktu 1 menit 50 detik saja. Nah, suhu kerja pada saat menggunakan GPU tadi ya, CPU-nya dari kisaran 60 sampai 73 derajat Celcius saja, sementara GPU ada di 60 sampai 70 derajat Celcius saja. Oke, lanjut ke Adobe Premiere Pro Sisi 2025. Kita menggunakan video yang 2 menit 7 detik untuk 4K 60 video export. Software only 3 menit 39 detik. Kalau pakai GPU acceleration itu 53 detik saja. Ya, ini 4K 60 video export. Lalu untuk Full HD video export yang 60 fps, software only saja sudah 42 detik. Kalau pakai GPU acceleration, video yang 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 17 detik saja. Ini sih super kencang ya. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export dengan GPU acceleration, suhu CPU dari kisaran 60 sampai 74 derajat Celcius, sementara GPU di kisaran 60 sampai 65 derajat Celcius. Oke, lanjut ke DaVinci Resolve 19.1. Ini software video editing kelas profesional, tapi kita pakai versi gratisannya. Nah, kita pakai video yang sama 2 menit 7 detik. Untuk 4K 60 video export selesai dalam waktu yang kencang juga 1 menit 54 detik. Lalu kalau untuk yang Full HD 60 fps video export hanya 30 detik. Kencang parah nih ya. Nah, untuk suhu kerja yang bisa melakukan 4K video export, suhu CPU dari kisaran 70 sampai 86 derajat Celcius saja, sementara GPU di kisaran 60 sampai 70 derajat Celcius. Oke, kita lanjut lagi. Kita gunakan AI Image Generation Benchmark UL Procyon. Nah, kita menggunakan Stable Diffusion XL FP16 untuk menggambarkan kemampuan discrete GPU-nya saat digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan AI Image Generation. Jadi kita mau bikin gambar nih pakai AI ya. Nah, di sini skornya ada di 1884 poin dengan kecepatan generate di 19,8 detik per gambar. Oke, lanjut untuk Trimark Graphic Score. Di TimeSpy, skor itu mencapai 17.848 poin. Sebagai perbandingan, di laptop ROG Strix G16 generasi sebelumnya yang pakai RTX
RTX 4070, skornya ada di 13.095 poin. Jadi peningkatannya ada di 36,2%. Ini jauh sih. Jauh ya. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat menjalankan Time Spy Stress Test, GPU terlihat ada di bawah 74 derajat Celcius aja. Wah, masih aman banget. Oke, kita lanjut dengan pengujian gaming dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Saat mainkan game terakhir ini, Assassin's Creed Mirage, selama 30 menit kita cek suhu kerjanya. Suhu CPU ada di kisaran 69 sampai 72 derajat Celcius saja. Sementara untuk GPU-nya ada di kisaran 71 sampai 72 derajat Celcius. Adem ya. Kemudian untuk suhu permukaannya, untuk titik terpanas ada di bagian atas dekat area exhaust dan tombol M5. Ini mencapai 45 derajat Celcius. Sedangkan seluruh permukaan keyboard suhunya tergolong rendah ya, di kisaran 31 sampai 37 derajat Celcius saja. Sementara untuk palm rest itu di kisaran 27 sampai 33 derajat Celcius. Oke, kita lanjut lagi untuk storage test ya. Dengan Crystallisma kita dapatkan bahwa kecepatan baca SSD-nya ada di 6403 MB per second dan tulisnya di 5849 MB per second. Memang ini bukan skor paling tinggi yang pernah kita lihat, tapi antara 7000 dengan 6400 itu sudah bedanya tipis banget lah ya, hampir nggak terasa. Lanjut untuk daya tahan baterainya. Untuk ujian baterai kali kita ubah refresh rate layar ke 60 Hz, brightness di 150 nits dan volume di 25%. Untuk mode performanya kita pakai ke Windows. Hasilnya saat kita gunakan untuk lokal video playback resolusi 1080p, baterai habis setelah 9 jam 40 menit, hampir 10 jam. Ini bagus banget sih sebetulnya ya untuk sebuah laptop gaming yang kencengnya kenceng parah ini. Oke, lanjut untuk chargingnya. Ini baterainya 90 watt hour ya. Jadi sudah tinggal dikit lagi dari kapasitas baterai maksimum yang 99 watt hour. Jadi ini 90 watt hour udah gede sebetulnya. Nah, dalam 30 menit pertama baterai sudah terisi di 57%. Dan selama 1 jam baterai itu udah nyampe 92%. Untuk mencapai 100% dia butuh waktu 1 jam 35 menit. Ini kencang banget ya, terutama mengingat ukuran baterainya yang sudah besar. Jadi memang ini monster sekali. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang harganya berapa? Nah, untuk unit yang kami uji itu harganya ada di kisaran 52.999.000. Nah, kalau kalian merasa laptop gaming sekencang ini masih kurang kencang, ada satu varian lagi yang pakai GPU RTX 5080 laptop dengan harga di 61.999.000 dan semua itu sudah termasuk ROG Backpack, ROG Impact Gaming Mouse dan USB Type-C adapter 100 watt. Iya, dapat adapter kedua ya, dapat charger kedua di sini ya. Lalu ada gratis berlangganan PC Game Pass selama 3 bulan. Dan tentunya ada Microsoft Office Home and Student 2024. Nah, ini nggak perlu langganan lagi ya. Dan ada garansi resmi Asus ROG Indonesia selama 2 tahun yang bisa diklaim di seluruh dunia. Plus Asus VIP Perfect Warranty di tahun pertama. Nah, kalau Asus VIP Perfect Warranty ini mencakup seluruh kerusakan termasuk kelalaian pengguna dan ditanggung 100% oleh Asus dan ini bisa diklaim sebanyak 1 kali. Dengan catatan, klaim ini harus dilakukan di dalam negeri atau di Indonesia. Oke, kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Tentu yang pertama, laptop yang satu ini bukan untuk kaum mendang-mending karena memang ini adalah laptop yang komponen hardware-nya baru semua dan performanya super kencang dan bahkan suhunya bisa terjaga ya.
Nah, lalu kalau kalian mencari laptop yang tipis dan ringan, tentu pilihannya bukan satu ini. Mungkin bisa lirik ke Zephyrus ya, walaupun tentunya performanya nggak akan semonster yang satu ini. Berikutnya untuk speaker, untuk kelas harga segini kita merasa bahwa speakernya terasa biasa aja. Bagusnya detailnya oke, tapi kami merasa kurang lantang aja. Lalu mungkin perlu diperhatikan bahwa walaupun dia pakai layar 16 inci, tapi dia belum punya tombol numpad secara khusus. Kalau di Strix G16 generasi sebelumnya, touchpadnya itu pakai number pad. Yang ini nggak pakai number pad. Nah, dari sisi menariknya, pertama jelas, ini adalah laptop gaming super kencang. Mungkin salah satu yang paling kencang yang pernah kami uji. Prosesornya super kencang, pakai Intel Core Ultra 9 prosesor 275HX yang punya total 24 core. Jadi nyaman banget mau dipakai buat multitasking, mau dipakai buat gaming, content creation, itu kencang. Karena dia udah dipadukan dengan diskret grafis yang RTX 5070 Ti laptop ya. Ya itu luar biasa memang. Lalu untuk gaming e-sport atau AAA, kenceng yang satu ini. Buat editing video 4K 60, bahkan 3D modeling, aman banget ya. RAM-nya udah lega dan siap pakai. Storage-nya juga lega. Kalau dirasa kurang, masih bisa di-upgrade lagi nih storage-nya ya. Nah, kalau mau upgrade juga simple karena nggak perlu pakai obeng atau prying tools ya. Tinggal buka kuncinya, geser dikit dan angkat. Gampang banget ini ya. Suhu kerjanya juga tergolong rendah. Mau dipakai buat apapun tetap aman. Nggak usah mikir-mikir lagi lah ya. Desainnya juga cakep nih untuk sebuah laptop gaming. Kalau mau kelihatan banget kesan gamingnya, nyalakan RGB light bar yang ada di bawah laptop. Sementara kalau perlu penampilan yang kalem, ya matiin aja ya. Layarnya juga mewah banget ya, jadi nyaman banget untuk apapun kegiatannya. Konektornya lengkap dan berlimpah, bahkan ada 2 Thunderbolt 5 di sini. Kamera juga ada 1080p infrared dan punya sistem keamanan biometrik dan sudah support Wi-Fi 7 dan Bluetooth versi 5.4 yang future proof. Garansi globalnya nih bisa diklaim di seluruh dunia selama ada service center resmi Asus dan dilengkapi juga dengan Asus VIP Perfect Warranty. Pertanyaannya, ROG Strix G16 yang satu ini cocoknya buat siapa? Yang pertama, yang jelas ini buat kalian yang membutuhkan sebuah laptop super kencang dengan performa tanpa kompromi. Intinya nyari yang kencang banget, ini pilihannya gitu. Mau dipakai buat gaming super lancar. Mau untuk content creator, editing video, 3D modeling dan rendering bisa banget. Buat programming atau mau digunakan untuk pekerjaan yang pakai AI, ini CPU dan GPU-nya udah kencang banget. Pastikan aja software yang digunakan memang sudah sesuai dengan spek laptop ini. Ini laptop yang beneran gak main-main sih. Pas pertama kita lihat di CES, kita udah penasaran dengan performanya. Dan ternyata semua hasil pengujiannya itu bisa melampaui ekspektasi kami. Intinya, kalau kalian memang mencari sebuah laptop gaming yang rata kanan tanpa kompromi, ROG Strix G16 yang satu ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Bentar, masih kurang kencang? Ya udah, pakai yang RTX 5080 aja. Bisa kan? Lebih kencang lagi tuh. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.